Syam itu sekarang menjadi 4 negara: Yordan, Syria, Lebanon, Palestina. Dulu disebut sebagai Syam. Sama dengan dulu yang disebut dengan Andalus, itu sekarang menjadi 4 negara: Tunis, Maroko, Aljazair, Spanyol. Itu disebut dengan Andalus. Jika dahulu disebut dengan Persia, itu meliputi Irak, Iran, dan negara-negara pecah Uni Soviet seperti Uzbekistan, Afghanistan. Dulu disebut sebagai Persia. Makanya banyak ulama-ulama Islam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu bukan orang Arab, itu orang Uzbekistan. Jauh, sudah ada yang pernah nyampe belum? Memang orang di LPDP tidak pernah jalan-jalan ke sana gitu. Masa ada mau berangkatkan orang ke sana tapi tidak berangkat sendiri ke sana. Memang nabi-nabi ini, kelebihan nabi-nabi ini pernah melakukan perjalanan internasional. Nabi Ibrahim itu orang Persia, bergerak ke utara menuju Palestina, pernah nyampe ke Mekah. Makanya nabi-nabi itu tidak pernah hanya di Cirebon saja, nggak pernah. Nabi itu pasti ada perjalanan internasional. Jadi aneh kalau orang LPDP hanya ngurusi di depan laptop tiap hari. Kata Quran, siru fil ardi, jalan-jalan biar tahu. Masa hanya di sini aja, harus jalan-jalan. Itu nabi-nabi yang internasional. Karena ada nabi-nabi yang lokal. Ada nabi yang tidak pernah kemana-mana, di lokal saja. Seperti siapa? Nabi Syu'aib. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib, di Madyan saja. Wa ila Adin akhahum Huda, Nabi Hud. Ini ada nasinya makan ngajinya, biar semangat. Ya Allah, sudah ngaji dikasih nasi lagi. Saya mesti dengan ustadznya dulu, nasinya kan kesini dulu, ke sana dulu. Dikira ustadznya malaikat apa? Jadi Al-Fatihah ini menurut ulama pertama turun di Mekah. Sholat itu diperintahkan ketika Nabi berada di Mekah. 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah baru ada perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya sudah ada Fatihah turun di Mekah. Kata para ulama, bal hiya min awaili ma nazala min al-Qur'an di Makkah. Bahkan surat Al-Fatihah adalah surat yang turunnya agak awal di dalam periode Mekah. Kan 13 tahun Nabi menjadi Nabi di Mekah, berarti periode agak awal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berkata, Al-Fatihah ini turun di Madinah, bukan di Mekah. Tapi ada juga yang berkata Al-Fatihah turun 2 kali. Pertama di Mekah, diulang lagi di Madinah. Ada yang berkata separuh yang pertama di Mekah, separuh yang kedua separuh pertama di Mekah, separuh kedua di Madinah. Karena di Mekah itu tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani. Ad-dallin dan maghdubi alaihim itu menyasar orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Nasrani Najran dan orang Yahudi Madinah. Makanya pandangan mengenai surat Al-Fatihah turun di mana ada berapa tadi? Pertama, semuanya turun di dalam periode Mekah.
Yang kedua semuanya turun di Madinah. Yang ketiga turun 2 kali. Pertama di Mekah, turun lagi di Madinah. Lalu yang keempat, separuh pertama di Mekah, separuh kedua di Madinah. Lumayan dapat ilmu. Oke. Tapi ada yang berkata al-awwalu al-ashah. Pendapat yang paling benar adalah yang berkata surat Al-Fatihah turun di dalam periode Mekah. Karena sudah ada syarat. Ini yang diwajibkan di dalam periode Mekah ini hanya sholat 5 waktu, belum sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu baru diperintahkan di dalam periode Madinah. 2 tahun setelah Nabi nyampe ke Madinah, baru ada perintah sholat Jumat. Puasa Ramadan diperintahkan baru ketika Nabi nyampe ke Madinah. Di dalam periode Mekah umat Islam melaksanakan puasa, tapi bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura. Zakat disyariatkan di dalam periode Madinah, tidak ada di dalam periode Mekah. Makanya di dalam periode Mekah ini 13 tahun Nabi hanya menguatkan ajaran tauhid. Karena sebelum ada ajaran tauhid, orang menyembah batu, menyembah patung. Itu yang diberantas. Butuh waktu lama menggeser keyakinan orang musyrik Mekah dari menyembah batu, menyembah patung, menyembah yang selain Allah, menyembah banyak Tuhan, menjadi hanya menyembah satu Allah. Butuh waktu. Makanya yang dibenerin tauhidnya dulu. Nah, kalau tauhidnya sudah benar, baru syariatnya ditetapkan. Berarti kalau kita ukur dengan di Indonesia, periode Mekah itu hanya meletakkan fondasinya